Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mujuah-juah, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih-Nya telah menghantar kehidupan kita hingga saat ini. Kita masih diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati kehidupan yang baru hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti serta memahaminya. Terlebih, mampukan kami ya Tuhan, di dalam melakukan firman-Mu, di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Kolose 1 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini, beritakan dan ajarkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan akan kelepasan dari berbagai kesulitan hidup menjadi prioritas manusia sepanjang masa. Setiap manusia berharap supaya hidupnya baik-baik saja, diberkati, bahagia, sukacita, dan damai sejahtera, bukan sebaliknya menderita sengsara. Manusia juga tidak sekedar berharap dapat menikmati kehidupan sesaat di dunia ini, melainkan juga bagaimana setelah meninggalkan dunia ini mereka mendapatkan kehidupan kekal. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk bertemu dengan Bapa di sorga, sebagaimana diberitakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus menunjukkan bahwa keselamatan terbuka bagi siapa saja yang mau percaya kepada Yesus Kristus, seperti yang diwartakan Yohanes dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah Rasul Paulus dalam surat yang dikirimnya kepada jemaat di Roma, yakni Roma 1 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Inilah yang menjadi landasan Paulus untuk tetap semangat memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Injil, supaya semua manusia beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Setiap pemberitaan Paulus yang paling utama diberitakan adalah Yesus. Pemberitaan yang paling utama adalah kehidupan dan kebangkitan Yesus Kristus. Bagi Paulus tidak ada berita yang paling penting selain memberitakan Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Paulus selalu bersaksi dalam kehidupannya tentang Yesus. Saudara-saudara, ada banyak orang yang memberitakan atau bersaksi tentang Kristus, namun kesaksian mereka hanya sekedar kesaksian dan tidak sungguh mengutamakan, menyaksikan, dan mengabarkan tentang Yesus. Ada pemberita Injil tidak lagi memfokuskan pemberitaan Yesus, melainkan memberitakan kehebatan diri si pengkhotbah itu sendiri. Siapakah yang harus kita saksikan dan kita beritakan? Dialah, yakni Yesus, yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang diusahakan dan digumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam diri Paulus. Melalui nats bacaan kita pagi ini, Paulus hendak mengajari kita bahwa pemberitaan utama kita hanyalah Yesus. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya, kesaksian mereka tentang karya Kristus, Allah, itulah yang patut mereka bawa di lingkungan mereka dalam segala tindak tanduk dan tutur kata mereka. Musa juga bersaksi tentang karya Tuhan kepada mertuanya, dan itu membuat Yitro memuji Tuhan dan menaikkan korban. Saudara-saudara, kesaksian yang kita lakukan tentulah bukan kesaksian yang hanya manis kelihatannya, namun benar-benar merupakan ungkapan hati, karena kita tahu Tuhan demikian baik kepada kita. Oleh karena itu, Paulus menasihati kita sebagaimana tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena itu, utamakanlah memberitakan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Marilah dengan semangat memberitakan Injil
keselamatan Yesus Kristus. Menegur dan mengajarlah dengan hikmat Tuhan. Bawalah setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Tantangan yakni susah payah dan perjuangan pasti selalu ada. Tetapi percayalah, kekuatan Allah mampukan kita untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Selamat memberitakan dan mengajarkan Injil Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Bagaimana supaya kami tetap semangat dalam rangka memberitakan dan mengajarkan Injil Yesus Kristus. Sekalipun kami tahu ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, tetapi Tuhanlah yang menguatkan kami untuk terus mengobarkan dalam rangka memberitakan Injil Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami sepanjang akhir pekan ini dalam segala aktivitas kami, supaya apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Ya Tuhan, berkati GBKP Runggun Studio Alam. Engkau berkati BPMR, Majelis Runggun, pengurus kategorial, pengurus PJJ, guru KKR, panitia-panitia, dan seksi-seksi yang telah Engkau pilih, Engkau panggil untuk menjadi kawan sekerjamu. Tuhanlah yang memperlengkapi mereka dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan, sehingga kedepannya nampak bagaimana karya Allah bekerja, terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di tengah-tengah Runggun Studio Alam. Tuhan juga berkati untuk proses pengurusan izin pendirian gerejamu. Kiranya Engkau yang bukakan hati masyarakat yang ada di sekitar areal tanah tempat di mana gerejamu akan didirikan, supaya semua rencana dalam nama Kristus Yesus pada waktunya semuanya dapat dilaksanakan. Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima semua yang terbaik yang Tuhan hendak nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjuah-juah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.